Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Kami mendoakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat dan kita berharap hasilnya akan baik. Dan hari ini kita ketemu lagi di channel Coffee Morning bersama tribunjabar.id. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan tamu istimewa, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, atau yang dikenal juga dengan panggilan Mas Tommy. Apa kabar Mas Tommy? Baik, alhamdulillah Mas Toro. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Iya, sehat selalu. Mas Tommy, kami dari teman-teman di Tribun Jabar dan juga warga masyarakat Indonesia, terutama di Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk Mas Tommy yang pada saat ini diamanahi oleh Presiden Jokowi untuk mengemban begitu menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Dan kami informasikan kepada pemirsa bahwa Mas Tommy ini telah dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 September yang lalu dan sekarang sudah berdinas ya Pak ya di Belum Mas, oh, di Singapura. masih di Jakarta. Masih di Jakarta Baru dan akan akan berangkat. segera bertugas di Singapura. Nah, ini sedikit profil perjalanan Mas Tommy karena topik pada Coffee Morning hari ini adalah kiprah wartawan jadi duta besar ya. Jadi topik kita adalah kiprah wartawan menjadi duta besar Indonesia di Singapura. Mas Tommy atau bernama asli Suryo Pratomo adalah pria kelahiran Bandung pada 12 Mei 1961. Ya, beliau menamatkan pendidikannya sarjananya di Institut Pertanian Bogor dan menurut cerita yang kami dapatkan bahwa orang tuanya sesungguhnya menginginkan Mas Tommy ini melanjutkan kuliah begitu, melanjutkan S2, S3 dan orang tuanya sangat ingin Mas Tommy ini menjadi akademisi, menjadi dosen. Nah, tapi ternyata Mas Tommy ini memilih jalan yang lain, yaitu menjadi seorang jurnalis. Dan kemudian Mas Tommy bergabung dengan Kompas, kemudian juga bergabung dengan Media Indonesia, dan yang terakhir bergabung di Metro TV. Mas Tommy, bisa jadi adalah wartawan pertama di Indonesia yang menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura ini. Ini sejarah ini. Mungkin Mas Tommy bisa menceritakan ini bagaimana perjalanan Mas Tommy sebagai seorang jurnalis kemudian ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi duta besar. Silakan Mas. Mimpi apa ini pada waktu itu? Ya sebetulnya yang selalu disampaikan orang seperti Pak Yaakob Utama bahwa orang itu seringkali tidak pernah tahu perjalanan hidupnya. Providentia Dei itu memang terjadi. Jadi saya sebetulnya tidak tahu juga akan menjadi duta besar karena memang saya memilih profesi sebagai wartawan dan saya ingin sebetulnya mengakhiri profesi ini tetap jadi wartawan. Jadi tidak pernah terbayangkan akan pernah menjadi duta besar. Tetapi memang dalam sejarah dunia jurnalistik di Indonesia, saya kan memang bukan yang pertama. Dulu ada Malik pertama kali menjadi duta besar di Rusia dan bahkan kemudian beliau menjadi wakil presiden. Kemudian ada Pak Bendia, ada Pak Jafar Asgaf, ada Pak Sabam Siagian, ada Pak Susanto. Jadi banyak sebetulnya orang yang pernah menjadi duta besar.
bahwa kemudian penempatannya di mana itu memang sepenuhnya hak prerogatifnya Presiden. Jadi Betul. memang kita tidak pernah tahu akan ditempatkan di mana. Dalam rombongan duta besar angkatan ke-35 ini juga ada seorang wartawan, teman dari TVRI yang juga akan menjadi duta besar di Oman. Jadi memang sebetulnya bukan saya satu-satunya wartawan yang menjadi duta besar di Mas Toro. Ya, jadi melanjutkan sejarah begitu ya, Mas Tommy ya. Melanjutkan sejarah bahwa di Republik Indonesia ini ada juga orang-orang yang berkiprah dulunya di dunia kewartawanan kemudian dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi duta besar begitu. Nah, apa namanya? Kembali ke masa lalu Mas Tommy ya, yang saya baca gitu bahwa orang tua sebenarnya menghendaki Mas Tommy menjadi seorang dosen begitu, melanjutkan pendidikan S2 dan S3, tapi Mas Tommy kayaknya bandel nih kayaknya nih, memilih dunia yang lain gitu, memilih bekerja gitu. Dan mungkin Mas Tommy bisa menceritakan gitu pada saat itu gitu, dengan keyakinannya Mas Tommy gitu bahwa Mas Tommy akan berhasil gitu memilih jalan yang Mas Tommy pilih begitu. Ya Mas Toro, sebetulnya saya ini latar belakang saya memang keluarga saya keluarga guru. Kakek nenek saya dulu guru, ibu saya guru, ayah saya juga awalnya guru. Kalau di Bandung ada SMA Ganesha di di Kebon Kelapa, itu dekat terminal. Di sebelah kanan tuh ada SMA Ganesha, itu yang mendirikan ayah saya itu. Jadi wajar kalau sebagai orang tua, apalagi sebetulnya dia bercita-cita untuk sekolah di Institut Teknologi Bandung, ingin jadi insinyur, tapi karena faktor keluarga dan keharusan dia menolong dan membantu adik-adiknya, dia putus sekolah. Karena itu obsesinya adalah bagaimana anaknya itu bisa mencapai pendidikan yang paling tinggi. Dan setelah saya lulus S1, sebetulnya orang tua saya menugaskan saya atau meminta saya untuk melanjutkan S2. Dan saya jalani apa yang diminta oleh orang tua saya. Jadi saya lulus tahun 83, setelah itu langsung saya ambil S2 di Bogor juga. Tetapi ketika beliau meminta saya untuk mengikuti program doktor, saya sampaikan orang tua saya bahwa saya lebih baik mencari pengalaman dulu, jangan kemudian hanya berkutat di kampus kemudian tidak cukup wawasan saya, sehingga saya meminta ayah saya untuk diberikan izin sekolah bekerja dulu supaya sekali lagi wawasan saya lebih terbuka, dan kalau saya melanjutkan nanti S3 saya punya bekal kehidupannya sesungguhnya itu seperti apa gitu. Nah kemudian saya memilih, atau bukan memilih, saya sebetulnya melamar ke Kompas karena waktu itu ada Kompas membuka lowongan kerja. Dan ketika kemudian terima, saya melihat dan menyampaikan orang tua saya, sebetulnya menjadi guru dan menjadi wartawan itu hampir sama, karena prinsip yang diterapkan di Kompas ketika itu adalah bagaimana surat kabar itu bisa mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Itu tema besar yang diusung oleh Kompas sejak kelahirannya oleh Pak Yaakob, yang selalu disampaikan bahwa wartawan itu bukan sekedar pewarta, tetapi wartawan itu punya tanggung jawab membuat tulisan-tulisan yang membuat pembacanya itu tingkat pemahamannya, tingkat pengetahuannya itu selalu meningkat. Dan itu kita bisa lihat Kompas itu selalu dikatakan sebagai surat kabar tetapi mendekati seperti majalah. Dan halaman 4 ketika itu, halaman opini Kompas itu adalah betul-betul berisi tulisan-tulisan yang memberikan orang pemahaman yang lebih luas tentang berbagai persoalan, apakah itu ekonomi, politik, budaya, pendidikan, begitu yang ada di Kompas. Itu yang membuat saya meyakinkan orang tua saya bahwa bekerja di Kompas ini sebetulnya semangatnya sama itu, karena pendiri Kompas pun semua latar belakangnya Pak Yaakob, kemudian ada Pak Suwantoro, itu kan para guru juga, sehingga kemudian saya memasuki menjalani profesi ini
sama dengan keinginan saya untuk memberikan pengajaran, bedanya tidak di ruang kelas, tetapi dalam kolom yang ada di halaman-halaman Ya, surat lawan kabar. Kompas. Bahkan dengan menjadi wartawan, bisa setiap hari kita berkomunikasi dengan pembacanya, karena itu selalu sampaikan oleh Pak Yaakob, buat tulisan-tulisan yang berkualitas, substansial. Inilah yang membedakan mengapa Kompas sepanjang sejarahnya memang selalu menjadi Kompas, menjadi rujukan, karena memang orientasinya adalah bagaimana mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat itu. Iya, Mas Tommy, yang awalnya ya hanya membujuk orang tua supaya mendapatkan wawasan begitu ya setelah selesai kuliah, tapi ternyata kayaknya keterusan gitu ya Pak ya, keterusan Betul. menjadi seorang wartawan. Betul. Gitu, menikmati sekali. Dan mungkin juga bisa dibagikan pengalaman Mas Tommy ini ketika menjadi seorang wartawan yang awalnya tujuannya seperti itu, kemudian Mas Tommy menemukan sesuatu nih, kayaknya menemukan kenikmatan di sana ini. Selain apa yang tadi Mas Tommy sampaikan gitu ya, bisa berinteraksi dengan pembaca, dengan masyarakat, berbagi pengetahuan gitu. Apa ini Mas Tommy? Ya sebetulnya saya masuk Kompas tahun 87 dan saya memang merasakan suasana yang dibangun di Kompas itu begitu egaliter. Dari awal orang itu tidak dilihat jabatannya, tetapi dipacu untuk karyanya, dan kemudian hubungan antar rekan sejawat itu di Kompas itu begitu akrabnya. Ini yang membuat kemudian saya merasa berada di dalam rumah yang tepat. Di Kompas itu kan tidak ada orang yang dipanggil Pak, kecuali Pak Yaakob dan Pak Suwantoro. Sisanya itu dipanggil Mas. Pak Agus Parengkuan kita panggil Mas Agus. Pak Yosef Widodo kita dipanggil Mas Don. Jadi begitu kemudian hubungan di dalam ke ruang redaksi dan di kewartawan itu begitu erat dan komunikasi itu begitu intens, dan kemudian mereka yang senior itu membimbing betul yang junior. Jadi saya merasakan betul bagaimana orang-orang seperti Pak Robi Subiantoro ketika itu redaktur pelaksana, Pak Agus Parengkuan, Pak Raymond Toruan itu memberikan sesuatu yang sangat berarti dalam perjalanan, bukan hanya pada saya tetapi berlaku pada semua teman-teman wartawan. Suasana itulah yang kemudian membuat saya merasa betah, apalagi kemudian saya 1 tahun pertama itu di Des Internasional di tahun 1988, saya masih ingat itu ada Olimpiade Seoul ketika itu di Korea Selatan. Nah, teman-teman Des olahraga itu kebetulan harus pergi meliput langsung di Seoul, sehingga kemudian di dalam kantor itu kurang orang. Nah, saya kemudian diminta oleh Pak Agus Parengkuan membantu Des olahraga, dan setelah itu saya tidak pernah dilepas oleh teman-teman Des olahraga, karena dinilai cocok untuk kebutuhan Des olahraga. Nah, bagi saya olahraga pada saat itu adalah Des yang paling dalam tanda petik bebas, karena kita boleh menulis apa saja, kemudian bisa mengekspresikan apa saja tanpa perlu ada ketakutan akan dibredel, karena tidak mungkin peristiwa-peristiwa olahraga itu akan menyebabkan surat kabar dibredel. Itu yang membuat sekali lagi selama 88 sampai tahun 92 itu saya menikmati betul sebagai wartawan olahraga, dan ini yang sekali lagi itu yang membuat saya menjadi betah, dan ternyata lebih dari 30 tahun sekarang saya sudah menggeluti profesi sebagai wartawan. Iya betul Mas Tommy ya. Dan kalau mengikuti perjalanan Mas Tommy di Kompas ini ya, sepertinya Mas Tommy ini adalah sosok yang sangat bisa dan cepat sekali beradaptasi, kemudian mengambil values di Kompas Gramedia, sehingga di usia yang masih muda begitu, di usia 39 tahun Mas Tommy diamanahi menjadi pemimpin redaksi begitu Mas. Iya Mas Toro, yang tadi saya katakan, itulah di Kompas itu selalu disampaikan sejak awal kita masuk. Menjadi wartawan itu nomor 1 tidak ada pensiunnya. Menjadi wartawan itu orientasinya bukan pada jabatan. Karena itu di Kompas itu tidak semua orang berlomba untuk mengejar jabatannya.
Di Kompas itu orang dipacu untuk berlomba membuat karya jurnalistik yang paling baik. Karena itu kalau tadi katakan Mas Toro, apakah kemudian pada usia 39 tahun bisa menjadi pemimpin redaksi? Bukan karena saya hebat sebetulnya. Hanya karena kalau dilihat urut kacang, ya saya masih ingat itu di bulan akhir Januari tahun 2000, itu Pak Yaakob itu memang sejak 1998 bahkan sebelumnya sudah berkeinginan untuk melepas jabatan pemimpin redaksi. Tetapi kita masih ingat di zaman Orde Baru itu menjadi pemimpin redaksi itu izinnya tuh sulit. Ya. Karena itu Pak Agus Parengkuan itu waktu itu ditunjuk sebagai pelaksana pemimpin redaksi. Ya. Nah, sebagai pelaksana pemimpin redaksi, ketika kami dipanggil oleh Pak Yaakob, saya, Pak Agus Parengkuan, kemudian Pak Bambang Supartiono, Mas Bambang itu adalah wakil Redpel, saya waktu itu menjadi redaktur pelaksana. Itu Pak Yaakob, berempat kita di ruangan Pak Yaakob. Pak Yaakob mengatakan bahwa saya mau melepaskan jabatan sebagai pemimpin redaksi, saya pegang pemimpin umum. Siapa di antara tiga, di antara kalian yang akan menjadi pemimpin redaksi? Pak Yaakob pertanyaannya seperti itu. Saya dengan Mas Bambang SK itu sepakat, karena pelaksana harian pemimpin redaksi itu adalah Pak Agus Parengkuan, dan beliau sudah sejak tahun 65 bergabung sejak hari pertama dengan Kompas. Kita mengatakan yang paling cocok adalah Pak Agus Parengkuan. Tapi yang luar biasa, yang mengejutkan, Pak Agus Parengkuan menolak jabatan itu. Pak Agus mengatakan, Pak Yaakob, menjadi pemimpin redaksi di media seperti Kompas, yang dibutuhkan itu bukan senioritas, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mencurahkan semua pikirannya untuk kantor, dan orang itu harus muda. Waktu itu Pak Mas Agus malah balik bertanya pada Pak Yaakob, Pak Yaakob, waktu Pak Yaakob menjadi pemimpin redaksi usianya berapa? Pak Yaakob katakan 32 tahun. Karena itu Pak Agus mengatakan, Pak, kita harus cari orang di bawah 40 tahun, karena ini menjadi pemimpin redaksi Kompas itu yang dibutuhkan adalah, pertama adalah tenaganya. Butuh orang tenaga muda, karena kemudian intensitas dan kemudian pekerjaan ini menuntut orang yang betul-betul masih fresh, masih punya kuat keinginan untuk maju. Karena itu kemudian, ayo kalau gitu kita lihat siapa di antara kita berempat yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi saya ditunjuk karena saya bukan karena paling hebat, tetapi saya yang paling muda di antara 4 orang itu. Sehingga kemudian Pak Yaakob mengatakan, ya udah kalau gitu Mas Tommy aja. Waktu itu juga semua orang di Indonesia itu kaget dengan cara peremajaan yang dilakukan Kompas, yang dilakukan oleh Pak Yaakob, lompat begitu. Padahal di generasi di atas saya itu kan masih ada Mas Nino Laksono, kemudian ada Pak Robi Sugiantoro, orang yang jauh lebih senior gitu. Jadi itulah yang menurut saya, sekali lagi, ini semua terjadi bukan karena saya sekali lagi tidak pernah menjadi wartawan itu berambisi dan bermimpi menjadi pemimpin redaksi. Bahkan menjadi editor pun saya tidak pernah membayangkan. Tetapi sekali lagi karena kemudian proses sambil berjalan dan ada tanggung jawab yang diserahkan pada saya untuk memimpin Kompas, maka saya bisa menjadi wakil redaktur ekonomi, menjadi redaktur olahraga, menjadi wakil Redpel, menjadi Redpel, dan bahkan kemudian jadi pemimpin redaksi. Menurut saya itu adalah bagian dari proses yang berjalan mungkin begitu natural, ya kan, begitu tidak ada rekayasanya, dan ini semua karena kebutuhan pada masa itu. Ya, Mas Tommy, ya kalau mengikuti cerita Mas Tommy ini, Mas Tommy ini sudah melewati banyak sekali posisi begitu ya. Artinya Mas Tommy dinilai oleh perusahaan, dalam hal ini adalah Kompas, pada saat itu sebagai sosok yang punya kemampuan begitu, dan mungkin juga di sisi lain adalah soal kompetensi. Nah, ini pelajaran penting nih untuk kami dan para wartawan muda saat ini atau teman-teman yang akan menekuni profesi jurnalis. Nah, kira-kira apa ini Mas Tommy yang bisa ditularkan gitu, sehingga
seorang jurnalis itu tidak hanya sekedar meliput atau menulis, tapi juga belajar banyak hal sehingga bisa berkembang seperti yang didapatkan Mas Tommy ini. Nomor satu Mas Toro ya, sekali lagi yang tadi saya katakan, menjadi wartawan itu ya memang menulis. Pak Yaakob selalu mengatakan ukuran seorang wartawan itu adalah menulis. Pak Yaakob sampai kemudian menjadi pemimpin redaksi, menjadi pemimpin umum, itu tetap menulis, tidak pernah dia berhenti menulis. Saya selalu mengibaratkan Mas Toro, menulis itu seperti orang belajar main piano atau belajar naik sepeda. Iya. Harus dilatih setiap hari. Semakin kita terus berlatih untuk bermain piano, maka dia akan semakin lancar dan tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan. Sama dengan orang naik sepeda. Kalau kemudian kita reguler terus naik sepeda, maka kita akan terampil naik sepeda. Kalau kita istirahat dalam waktu sekitar 3 bulan untuk tidak pernah berlatih piano, atau 3 bulan tidak pernah naik sepeda, begitu naik sepeda lagi pasti ada kegugupan, kemudian ketidakterampilan yang sekali lagi itu yang terjadi dengan wartawan. Karena itu saya selalu memacu diri saya, setiap hari itu harus berkarya, membuat sesuatu. Semua peristiwa itu dilihat kemudian sebagai fenomena, fenomena itu kemudian kita artikan apa, kemudian diisi pesan apa sebetulnya yang ingin kita sampaikan. Menulis itu bukan hanya kumpulan merangkai kata-kata, tetapi menulis berita itu menyampaikan pesan. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan itu? Nah, saya ini yang belajar sekali lagi di Kompas, belajar dari Pak Yaakob, tidak pernah berhenti untuk melakukan itu. Yang kedua, Mas Toro, kita ini sebagai wartawan bukan hanya menulis, tetapi kan kita berinteraksi. Kita bertemu dengan narasumber-narasumber. Narasumber kita itu mulai dari tingkatan orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi. Bertemu dengan presiden, bertemu dengan menteri. Nah, itu di-maintain, Mas Toro. Jangan kemudian kita sudah bertemu, ya kan, ketika kita butuh, kemudian kita berkomunikasi. Tidak. Jadi wartawan itu adalah bagaimana mampu membangun juga networking. Saya selalu katakan, ukuran keberhasilan seorang wartawan, nomor 1 harus punya passion, harus punya keinginan, harus punya kemauan. Passion itu harus dilengkapi oleh pengetahuan. Karena itu kemudian kita jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk baca. Passion ditambah kemudian pengetahuan, itu akan membuat kita kaya. Yang ketiga adalah, yang tadi saya katakan, terus berlatih, terus menulis, jangan pernah berhenti menulis. Mengapa? Karena jam terbang itu sangat penting. Semakin tinggi jam terbangnya, maka dia akan makin terampil untuk menulis, dan kemudian semakin berbobot tulisannya itu. Yang keempat apa? Networking. Jadi 4 prasyarat untuk menjadi wartawan ya adalah harus punya passion, harus punya pengetahuan, harus punya networking, dan yang ketiga punya jam terbang. Ini yang harus kita manfaatkan. Jangan kalau saya sampaikan, saya kebetulan dulu banyak meliput sepak bola, Mas Toro. Ya. Di sepak bola itu kalau kita liputan ke Piala Eropa, Piala Dunia, kita akan terkagum-kagum. Wartawan yang dikirim itu adalah wartawan senior. Mereka itu sudah pernah pengalaman meliput Piala Eropa itu 5 kali liputan. Wow. Ya kan, kalau per 4 tahun liputan sepak bola, artinya dia 20 tahun. Mereka sudah senior, ya kan. Ya. Contoh ya Brian Granville, ya kan. Itu kalau kita ketemu di lapangan, orangnya sudah tua, tetapi dia itu kamus berjalan. Mengapa? Sekali lagi, jam terbang itu yang membuat dia kaya pengetahuannya. Kalau dia membuat tulisan, pasti sangat mendalam. Ini yang sekali lagi, ini yang harus menjadi dorongan dari kita. Sekali lagi, saya sudah diingatkan Pak Yaakob, jadi wartawan itu jangan berorientasi pada jabatan. Jadi wartawan itu jadilah wartawan. Dan ukuran wartawan itu adalah berkarya. Ini yang saya selalu coba terapkan, Mas Tommy. Iya, betul Mas Tommy ya. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa menjadi seorang wartawan itu setiap hari harus punya keinginan untuk berkarya begitu ya, yang kemudian memaknainya, dan jangan lupa untuk selalu punya keinginan berkembang dan juga menjaga networking, itu yang sangat penting. Dan kemudian Mas Tommy, setelah Mas Tommy melewati semua tahapan itu ya, mulai dari dulu ya, setelah lulus kuliah
menjadi wartawan pemula, kemudian dipercaya oleh perusahaan untuk menjadi editor begitu, menjadi redpel, kemudian jadi pemimpin redaksi. Dan pada saat itu juga Mas Tommy pasti punya networking yang sangat luas begitu, dengan termasuk dengan para pejabat negara gitu. Apalagi Kompas ini kan menjadi media barometer nasional begitu. Nah, pada saat itu apakah sudah mulai muncul gitu Mas Tommy keinginan untuk dengan cita-cita yang lain begitu? Kayak misalnya sudah terpikirkan, wah nanti saya bisa nih jadi duta besar atau apa gitu Mas Tommy? Tadi yang saya katakan Mas Toro, saya tidak pernah, ya kan, saya dididik di Kompas itu tidak berorientasi pada jabatan. Saya tidak pernah berpikir, bahkan untuk menjadi editor pun saya tidak pernah membayangkan. Yeah. Saya lewati semua, saya nikmati pekerjaan ini, ya kan. Pengalaman saya di Kompas, pasti teman-teman Kompas itu tahu, saya itu selalu melaksanakan tugas hanya karena penuh antusiasme dan bukan karena ukuran jabatan atau tidak jabatan. Ketika saya menjadi reporter olahraga, saya itu orang yang selalu ada, bahkan sampai halaman olahraga itu selesai di placing dan kemudian di piat. Waktu itu kan orang masih ditempel oleh pakai kertas kan. Dan setiap kali saya diminta, tiba-tiba karena saya ada orang yang paling belakang ada di kantor, seringkali zaman dulu belum pakai desktop, itu berita itu kepanjangan atau kependekan gitu. Nah, ketika terlalu panjang, saya diminta untuk memotong berita. Disitulah saya belajar menjadi editor. Ketika kemudian kurang berita, harus ada stopper. Saya harus cari berita yang cocok dengan sisa space yang tersedia itu. Disitulah saya diajar untuk memilih berita. Jadi hal-hal seperti itu saya jalani sejak tahun 89, 90, 91. Itulah yang membuat saya akhirnya sekali lagi pimpinan, kita harus percaya bahwa pimpinan kita itu pasti akan memperhatikan kita. Karena ketekunan saya tiap hari, tiap malam itu mendampingi orang layout man untuk berada di atas. Tahun 92 saya ditunjuk sebagai wakil editor ekonomi. Jadi sekali lagi bukan orientasi pada jabatannya Mas Toro. Saya ini sekali lagi, saya tidak pernah mengejar jabatannya. Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi kesukaan saya, dan menurut saya tanggung jawab saya pada institusi saya, dan ternyata pimpinan saya itu menilai sesuatu yang lebih dari apa yang saya kerjakan itu, sehingga kemudian saya dipercaya. Menjaga networking itu yang selalu, sekali lagi yang tadi saya katakan, saya itu beruntung menjadi wartawan olahraga, karena kalau Mas Toro masih ingat, pada zaman Orde Baru itu semua menteri itu ditugasi oleh Presiden Soeharto untuk menangani cabang olahraga. Iya. Betul. Pak Ginanjar Kartasasmita ketika itu Menteri UP3DN, beliau itu adalah ketua renang. Pak Murdiono itu adalah ketua PLT. Hampir semua menteri itu menjadi ketua cabang olahraga. Disitulah kemudian saya bisa berinteraksi. Bahkan bukan hanya para menteri, Mas Toro. Teman-teman atau pengusaha-pengusaha itu juga berkaitan dengan olahraga. Pak Abu Rizal Bakri misalnya berdekatan dengan tenis. Pak Nirwan Bakri dengan sepak bola. Banyak. Nah, itu yang kemudian ketika saya tahun 92 ditunjuk menjadi wakil editor ekonomi, saya punya bahan, saya punya network, gitu saya punya link dengan teman-teman itu yang kemudian sudah dibangun sejak saya jadi wartawan olahraga. Itu yang memudahkan saya kemudian menjadi wakil editor Des Ekonomi. Selama 4 tahun saya 92 sampai kemudian 95. Sebelum saya kemudian ditugaskan menjadi editor, naik kelas jadi wakil editor menjadi editor olahraga. Tahun 95 sampai tahun 98, sebetulnya saya kembali lagi di olahraga sebagai editor olahraga. 98 Mas Toro, sebetulnya kalau tidak ada reformasi, tidak ada kerusuhan, saya mungkin sebetulnya saya sudah ada di New York, Mas. Kalau ingat dulu Mas Toro, Kompas itu punya koresponden, punya wartawan, itu di New York, namanya Mbak Tresnio. Itu wartawan paling hebat Kompas itu. Bahkan saking hebatnya Kompas itu punya booth, punya ruangan, itu di PBB.
Nah, tahun 98, Pak Yakob itu berpikir ketika Mbak Pris meninggal karena jantung, Pak Yakob berpikiran bahwa jangan biarkan New York itu kosong. Dan seorang yang ditugaskan untuk menempati pos New York itu adalah saya. Dan saya sudah persiapan untuk berangkat ke New York, tiba-tiba krisis moneter di Indonesia. Semua rencana itu batal gara-gara krisis moneter. Karena itu kemudian kita berhitung lagi untuk menempatkan orang di luar negeri. Jadi sekali lagi Mas Toro yang tadi saya katakan, ini semua tidak, yang mengatur itu di atas gitu. Betul. Dan semua perjalanan ini tidak pernah kita bisa bayangkan. Yang sekali lagi saya coba lakukan adalah mencoba melakukan yang terbaik yang menjadi tanggung jawab saya. Dan setelah itu saya biarkan pimpinan saya untuk menilai apa yang telah saya kerjakan. Begitu Mas Toro. Ya, menarik sekali ini Tribuners berbincang dengan Mas Tommy yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Nah, Mas Tommy, begitu kemudian Pak Jokowi menunjuk Bapak sebagai Duta Besar begitu ya, gimana respon Bapak ini? Yang sebelumnya kan sama sekali tidak memikirkan itu, apalagi di karir jurnalistik pun Mas Tommy hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan ternyata dalam perjalanannya ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi Duta Besar begitu. Dan respon keluarga pada saat itu seperti apa Mas Tommy? Ya sekali lagi, kalau keluarga sejak awal pilihan saya menjadi wartawan, saya berbicara sama istri saya sampaikan konsekuensi. Sekali lagi, keluarga itu saya ajak bicara dalam konteks konsekuensi, karena memang menjadi wartawan itu akan tersita waktunya, waktu untuk keluarga sangat terbatas, dan alhamdulillah istri saya waktu itu mengizinkan saya menjadi wartawan. Sehingga dia tidak pernah protes kalau saya pulangnya tengah malam, kemudian pagi-pagi sudah berangkat lagi, itu nggak masalah. Nah sekarang pun saya sampaikan kepada keluarga saya, ini tugas ini sebetulnya lebih pada tugas untuk pengabdian. Di akhir ini panggilan negara. Saya kira semua warga negara itu punya tanggung jawab untuk melakukan bela negara. Ini bagian dari bela negara. Pasti sekali lagi menjadi pejabat negara nomor satu, banyak aturannya, banyak boleh dan tidak bolehnya. Kemudian sebagai pejabat negara pasti akan jauh remunerasinya dibandingkan ketika masih di swasta itu. Ini sekali lagi, ini bagian dari pengorbanan yang harus diterima dan harus disetujui juga oleh keluarga, karena sekali lagi tidak ada lagi privilege yang didapatkan itu. Pak Yakob selalu mengatakan noblesse oblige. Jadi kehormatan ini menuntut tanggung jawab. Jadi setelah orang mendapatkan kehormatan tidak boleh mengejar kekayaan. Jadi antara kekayaan dan kehormatan. Kalau orang mau kejar kekayaan ya jadi pengusaha, jadi pegawai swasta. Tetapi begitu menjadi pejabat negara, kita dapat kehormatannya. Ya kehormatan itu yang harus kita terima. Dan bahwa kemudian remunerasinya jauh lebih rendah, itu adalah konsekuensi dari jabatan ini. Itu yang saya selalu ingatkan pada keluarga saya, dan ya semua harus paling tidak prepare dalam masa jabatan ini untuk lebih banyak pengabdiannya daripada kemudian privilege. Iya, Mas Tommy, keluarga sempat protes. Misalnya ya, nanti sebagai duta besar kan hampir mirip juga dengan ketika Mas Tommy menjadi seorang wartawan gitu. Waktunya akan banyak tersita gitu untuk kepentingan publik gitu. Dan bisa jadi di saat-saat kemarin keluarga berharap di usia Mas Tommy sekarang ini gitu ya lebih banyak dengan keluarga. Ternyata Mas Tommy malah ditunjuk Pak Jokowi gitu jadi duta besar, dan pasti waktunya juga akan banyak tersita untuk pekerjaan begitu. Ya lebih dari 33 tahun saya jadi wartawan, mereka sudah merasakan, anak saya terutama, mereka sangat tahu betul bahwa jadi wartawan itu tidak ada hari liburnya. Bahkan ketika orang lain libur kita harus kerja kan. Dan karena sudah terbiasa 33 tahun, mereka akhirnya
menerima bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi pekerjaan, termasuk sekarang menjadi duta besar. Kayak lagi yang tadi saya sampaikan, ini adalah bagian dari pengabdian, dan kemudian konsekuensinya seperti Mas Toro sampaikan. Sekali lagi saya percaya karena 33 tahun sebetulnya mereka sudah merasakan lebih banyak saya tinggal daripada saya ada di rumah. Dan mereka ketika saya harus hari libur, saya harus pergi ke kantor, mereka pun sangat tak paham. Sehingga menurut saya ini adalah sekali lagi saya berterima kasih bahwa keluarga saya mendukung dan mereka mau juga sacrifice terhadap waktu yang tersita untuk bisa bersama dengan saya. Ya, Mas Tommy, untuk hari-hari pertama ya berdinas di Singapura gitu, Mas Tommy saat ini pasti sudah mempelajari begitu ya, dengan bekal yang sangat luar biasa ketika menjadi seorang wartawan. Mas Tommy sudah sangat paham tentang Singapura dan bagaimana hubungan Indonesia dengan Singapura. Nah, nanti di hari-hari pertama Mas Tommy berdinas di Singapura ini kira-kira apa nih yang akan dilakukan Mas Tommy? Nomor satu, Mas Toro, yang paling penting itu bekerja itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita kan bukan Superman. Kita harus membangun teamwork. Dan saya sangat tahu bahwa Singapura ini adalah kedutaan yang sangat besar, Mas Toro. Betul. Jadi ada 100 orang yang ada di KBRI itu, dan semua bukan hanya berdatang dari Kementerian Luar Negeri, tetapi kementerian lembaga semua ada di sana. Karena itu yang pertama saya ingin lakukan tentunya adalah bagaimana membangun teamwork dengan 100 orang ini. Yang kedua adalah menjadi KBRI ini kan kritik yang sering muncul, ya kan, soal pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Betul. Yang Pak Ibu Menlu juga sampaikan, yang diminta oleh para dubes ini adalah 4 hal. Pertama adalah bagaimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kerjasama kesehatan khususnya di tengah pandemi sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi. Yang keempat adalah bagaimana ikut serta menciptakan stabilitas kawasan dan juga perdamaian. Itu kan tugas utama yang dibebankan kepada para duta besar. Nah, saya coba sarikan lagi, Mas Toro. Intinya dari pekerjaan seorang duta besar dan KBRI itu adalah melayani dan melindungi. To protect and to serve. To protect-nya terhadap apa? To protect-nya terhadap warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Kita tahu di Singapura itu ada sekitar 200.000 atau 250.000 warga negara Indonesia. Sebagian besar itu adalah penata laksana rumah tangga. Nah, ini yang kemudian harus, mereka kan urusannya ada urusan izin kerja, ada urusan paspor, segala macam. Yang saya ingin upayakan adalah bagaimana ini bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, cepat, ya kan, dan baik, sehingga betul-betul memberikan kenyamanan. Saya sudah sampaikan pada teman-teman di KBRI misalnya, ada kritik-kritikan yang muncul di sosial media berkaitan dengan pelayanan yang ada di KBRI Singapura. Ini yang coba kita perbaiki. Sekali lagi, bagaimana kita memberikan pelayanan melindungi. Yang kedua adalah melayani tadi. Melayani apa? Karena kerjasama kesehatan, kerjasama ekonomi ini menjadi sangat utama. Maka yang sebagai pelaksana siapa sih? Kan bukan KBRI, Mas Toro. Kalau kita mau mengembangkan kerjasama ekonomi, pelakunya itu adalah dunia usaha. Nah, sekarang bagaimana kita membantu teman-teman dunia usaha supaya mudah berbisnis, baik itu di Singapura atau menarik orang Singapura supaya berbisnis di Indonesia. Melakukan joint venture, apakah dengan BUMN, apakah kemudian dengan perusahaan swasta. Jadi hal-hal itu yang coba saya lakukan, sekali lagi bersama teman-teman KBRI semua, untuk bagaimana kita mengutamakan perlindungan dan pelayanan tadi. Ini yang saya kira menjadi komitmen dan kemudian menjadi target kerja selama saya bertugas di KBRI Singapura.
Ya, Mas Tommy, seperti yang Mas Tommy jelaskan ini sepertinya semua poin-poin ini adalah eh, menjadi prioritas begitu ya. Soal kesehatan misalnya, saat ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan gitu ya, karena di tengah pandemi COVID. Kemudian terkait soal tenaga migran gitu di Singapura itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, dari sekian banyak hal-hal penting ini mungkin ada yang diprioritaskan begitu, Mas Tommy? Empat itu yang paling prioritas Semua yang ya. disampaikan oleh Bu Menlu. Jadi sekali lagi para duta besar termasuk juga menteri kan sebetulnya tidak punya visi kan. Yang ada itu kan visi presiden kan. Betul, betul. Ini yang kemudian tugas dari menteri, tugas dari duta besar adalah menerjemahkan apa yang menjadi visi presiden itu menjadi action. Sekali lagi, kalau istilahnya Ibu Menteri adalah bagaimana kita bisa cepat memetik buah yang paling mudah untuk bisa dijangkau. Jadi yang penting adalah bagaimana dalam 3 bulan ini ada sesuatu yang nyata yang bisa dihasilkan, karena ujungnya adalah bagaimana Indonesia mendapatkan benefit dari kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. Tentu Singapura juga akan berupaya untuk mencari apa benefit untuk Singapurnya. Tetapi sekali lagi kita harus berpikir apa yang bisa memberikan benefit untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi itu yang orientasi pekerjaan yang akan dilakukan betul-betul apa manfaatnya untuk masyarakat Indonesia, itu yang saya kira jauh lebih penting, Mas. Toro. Iya, Mas Tommy, ini sedikit nyenggol nih untuk wilayah Jawa Barat begitu ya. Kalau kami baca gitu ya bahwa untuk sektor pariwisata ya, wisatawan asing paling dominan itu diantaranya adalah datang dari Singapura ya, sehingga dengan tingkat kunjungan yang tinggi ini pelaku usaha atau UMKM di Bandung terutama itu juga terdongkrak begitu. Dalam situasi pandemi seperti ini memang agak sulit begitu ya, karena menurut data dari Dinas Pariwisata pun turunnya sangat drastis. Nah, ini berbicara ketika nanti pada situasi sudah kembali normal gitu, kira-kira benefit apa yang bisa didapatkan atau kita manfaatkan untuk Jawa Barat ini? Ya, Mas Toro, sebetulnya kan kalau kita bicara Jawa Barat, Jawa Barat itu kan punya keindahan. Betul. Ya kan, dari dulu dikenal sebagai Paris Pan Java. Kemudian ada keramah tamahannya. Tapi yang paling penting sebetulnya ketika kita pergi, mari kita tempatkan kita sebagai wisatawan, Mas Toro. Ketika kita pergi ke suatu tempat, yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah keunikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi keunikan dari Jawa Barat ini? Yang kedua adalah orang pergi berwisata itu yang dia cari apa? Nyaman. Nah, PR terbesar untuk Jawa Barat itu, terutama Bandung, adalah bagaimana mengembalikan Bandung sebagai Paris Van Java itu. Apa itu? Kebersihan, ketertataan kotanya. Ini PR yang kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka jangan berharap orang mau datang ke tempat kita. Karena tidak mungkin orang mau berlibur datang ke tempat-tempat yang itu. Yang ketiga adalah apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kekuatan dari Jawa Barat? Tangkuban Perahu kah? Ya kan? Sukabumi kah? Gunung Ciremai kah? Ada foto di Gunung Ciremai misalnya, tempat penginapan yang bentuknya di lereng gitu. Itu kan luar biasa. Jadi modalnya sudah ada, ya kan, yang harus kita jual itu adalah apa keunikannya. Karena sekali lagi keunikan itu yang akan membuat ada orang terpanggil dan mau datang ke sana. Orang mau datang ke Bali kenapa? Karena begitu masuk Bali, orang betul-betul merasakan nirwana itu ya, seakan-akan lepas semua kepenatan, dan betul-betul di Bali itu orang merasakan sikap yang rileks, dan kemudian masyarakat yang sangat helpful, ya kan, hospitality-nya sangat baik, dan kemudian orang mau datang lagi. Nah, saya kira
tantangan Jawa Barat, ya kan, termasuk Bandung terutama adalah di sana. Bagaimana kemudian bisa menata kota, ya kan? Jangan kemudian di akhir pekan itu sebelum COVID, Mas Toro, kalau kita ke Bandung kan bayangannya adalah kemacetan di mana-mana. Nah, bagaimana kemudian orang mau datang ke Bandung kalau kemudian kenyamanan itu tidak diberikan? Ini karena itu sekali lagi PR-nya itu ada pada kita. Kita mau menjual keunikan apa? Apa yang kekhasan yang kita miliki? Ya kan? Bagaimana kemudian kita mengemasnya menjadi sebuah event? Kita harus belajar misalnya Mas Toro, seperti yang dilakukan Bupati Banyuwangi. Di Banyuwangi setiap tahun ada 99 event yang sudah di-announce jauh-jauh hari sebelum tahun itu datang. Sehingga kemudian orang itu bisa melakukan planning. Sekali lagi orang itu pergi berlibur tidak seketika, saya mau pergi gitu. Orang itu, apalagi kalau dari luar negeri, semua itu harus terencana. Saya mau kemana, mau melakukan apa, berapa biayanya, bagaimana cara savingnya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus kita pahami supaya sekali lagi kita bisa berhasil menarik wisatawan. Tetapi sekali lagi, menurut saya Jawa Barat itu dengan keindahannya banyak sesuatu yang bisa kita jual. Misalnya orang dari Belanda, Mas Toro, ya kan, bukan dari Singapura saja. Itu kan di bawah itu Pangalengan, ya kan? Itu kan ada kuburannya Multatuli ya. Itu kan nggak semua orang tahu ada di tengah-tengah kebun teh itu. Ini kan sekali lagi bagaimana kita mengemasnya, membuat orang bisa ada trafficnya ke sana, mudah untuk bisa dijangkaunya, itu kan sesuatu yang sangat penting. Nah, saya kira inilah PR, termasuk Singapura. Orang Singapura sekali lagi pasti membutuhkan suasana yang lebih nyaman, hijau, udara terbuka, bersih, ya kan? Yang mereka tidak miliki di Singapura. Singapura kota dengan 900 hampir 1000 km persegi, ya kan, pasti butuh space yang jauh lebih luas. Nah, Jawa Barat dengan ratusan ribu kilometer persegi, ini sebetulnya sesuatu aset yang luar biasa. Tinggal sekali lagi eventnya apa ini. Betul, Mas Tommy. Dan nanti Mas Tommy ya, ketika sudah berdinas di Singapura tidak akan segan-segan begitu untuk mempromosikan pariwisata di Bandung dan sejumlah pariwisata di Jawa Barat, Mas Tommy. Oh, tentu sekali lagi Mas Loro, saya sekali lagi yang tadi saya katakan, KBRI itu kan ujung tombak. Yang penting itu adalah bagaimana kemudian rumah kita ditata menjadi menarik supaya kemudian mereka orang Singapura bisa tertarik masuk. Saya tentu akan bekerja sama dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Bupati Wali Kota Bandung untuk apa yang kemudian kita bisa lakukan dengan Jawa Barat. Tadi katakan Mas Toro, ya kan, Malaysia, Singapura, mereka itu dekat sekali sama orang-orang Jawa Barat dan Bandung. Nah, tinggal sekarang kita desain bersama. Nanti saya bantu mempromosikannya di sana. Dan insya Allah kalau kemudian sekali lagi kita bisa membangun teamwork yang sangat kuat, visi yang sama mengenai bagaimana menarik wisatawan itu akan sangat luar biasa. Sejauh ini Mas Toro, orang Indonesia yang ke Singapura setiap tahun 2,5 juta. Orang Singapura yang datang ke Indonesia 1,9 juta. Jadi sebetulnya ironis ya. Pasti banyak ruang yang bisa kita. Tapi yang jauh lebih penting yang ingin dilakukan Kementerian Pariwisata sebetulnya Mas Toro adalah bukan menarik sekedar orang Singapurnya. Singapura itu kan hub. Semua orang dari seluruh dunia datang ke Singapura. Nah, kalau kemudian kita bisa kerjasama dengan Singapura, orang yang sudah datang ke Singapura tidak hanya berhenti di Singapura, tetapi bisa dibantu didatangkan ke Indonesia, itu akan jauh luar biasa. Karena sekali lagi orang Singapura sendiri kan hanya 5 juta. Tapi kemudian wisatawan setiap tahun yang datang ke sana lebih dari 20 juta. Kalau kemudian 10%-nya saja bisa kita tarik ke sini, ini luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu, ruang itu masih banyak Mas Toro yang bisa kita kembangkan. Baik Mas Tommy, menarik sekali berdiskusi dengan Pak Suryo Pratomo atau Mas Tommy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Tidak terasa Mas Tommy, sudah hampir 1 jam. Ini mungkin ada sesuatu yang ingin Mas Tommy sampaikan begitu untuk masyarakat atau pemirsa Tribun Jabar.id ini.
Ya, sekarang kita di tengah masa yang tidak mudah, Mas Toro dan Ya, para pemirsa di Tribun, bahwa kita di tengah pandemi. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat itu bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kalau kita bisa bersama-sama dan cepat membuat kurva itu terus melandai, maka kemudian confidence orang untuk bisa datang ke Indonesia itu akan semakin meningkat. ya, Ya, ini yang PR kita adalah bagaimana kemudian kita sekali lagi kita selesaikan pekerjaan rumah kita. Kalau kemudian teman-teman Jawa Barat ya dan di Bandung terutama itu bisa bahu membahu, saya kira langkah yang dilakukan Gubernur Ridwan Kamil sudah luar biasa. Ini mencoba sekali lagi menurunkan tingkat penularannya di Bandung. Kalau kemudian kita agresif untuk melakukan ini, bisa turun dalam waktu 1 bulan 2 bulan, maka essential travel corridor yang sedang kita bangun dengan Singapura ini bisa kita finalisasi. Dan kalau kemudian essential travel corridor ini bisa dibuka, maka orang Indonesia dan orang Singapura akan lebih mudah untuk saling berkunjung. Sekarang ini sekali lagi dengan situasi seperti sekarang, kita tidak mungkin untuk melakukan perjalanan. Ini yang saya kira PR kita bersama. Nomor 1, mari teman-teman Jawa Barat, ya kan Bandung, tunjukkan bahwa Jawa Barat sebagai kota yang resik dan mampu mengendalikan COVID-19 ini, sehingga kemudian menjadi provinsi pertama yang paling cepat untuk bisa menarik investor maupun wisatawan. Pak Ridwan Kamil sendiri itu fellow-nya Singapura, sangat paham betul mengenai Singapura, dan saya pasti akan bekerja sama dengan Pak Ridwan Kamil untuk bagaimana membuat Singapura itu semakin erat hubungannya dengan Jawa Barat dan Bandung khusus. terima kasih Mas Suryo Pratomo atau Mas Tommy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, sudah bergabung di channel Coffee Morning bersama tribunjabar.id. Tidak terasa sudah hampir 1 jam. Terima kasih atas waktu luangnya untuk kami, Mas Tommy. Kami sama-sama Mas Toro, sangat sukses bangga selalu sekali teman-teman sebagai Tribun Jabar. warga Bandung gitu ya, karena kita ternyata punya warga gitu, karena Mas Tommy juga menurut catatan sejarah tadi ternyata lahir di Bandung, sekolahnya juga sempat di Bandung, dan kami bangga ada jurnalis yang berkiprah begitu di pemerintahan, menjadi pejabat negara, mengabdi kepada negara. Dan ini pesan penting untuk masyarakat atau generasi muda, bahwa ketika kita bekerja gitu ya, atau menekuni sebuah profesi, berkarya sebaik-baiknya ya, berkarya sebaik-baiknya, sehingga itu akan membawa keberkahan begitu, seperti yang dirasakan oleh Mas Tommy. Mas Tommy, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Jangan lupa kepada Tribuners untuk terus mengikuti program-program di studio kami, termasuk program Coffee Morning setiap hari Selasa. Dan jangan lupa untuk follow atau subscribe Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube Tribun Jabar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.